Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Stockholic. Nah, hari ini tanggal 12 Desember ya. Saya akan kembali membahas tentang IHSG selama seminggu kemarin dan banyak sekali ya kejadian yang dialami selama seminggu kemarin, termasuk salah satunya kan ada cukai rokok, ada saham farmasi ataupun saham BRIS yang terbang. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Sebelumnya saya mohon support dan dukungan dari teman-teman dengan cara subscribe, like, komen ataupun share video ini. Oke, saya mulai dari IHSG seperti biasa. IHSG closing di hari Jumat kemarin di 5938, sudah hampir tembus 6.000 ya. Dimana masih naik 0,078%. Nah, sementara foreign flow-nya asingnya itu keluar sebanyak 90 miliar di hari Jumat kemarin. Namun kalau kita lihat selama seminggu, asing ini keluarnya ternyata sudah banyak, sudah 700 miliar untuk pasar reguler ya. Tapi untuk all market di transaksi nego itu keluarnya sudah 1,7 triliun. Ini angka yang cukup gede dan kita harus agak warning ya. Jadi walaupun IHSG Desember kan window dressing, di mana hampir bisa dikatakan tuh IHSG itu selalu naik lah di bulan Desember. Memang sampai dengan hari ini IHSG itu kalau kita month to month, artinya selama 1 Desember sampai sekarang itu memang IHSG-nya bullish, lagi naik. Cuman kita harus tetap waspada, atur manajemen keuangan ya. Dimana jangan sampai kalau terjadi koreksi itu kita ikut terseret semua profit kita. Oke, saya akan melihat dari yang pertama untuk saham apa saja yang dikoleksi oleh asing ya. Sorry, ini hari Sabtu tapi kenapa kok running trade-nya masih jalan? Ini ada mock trading. Jadi ya semacam simulasi lah. Ini sebenarnya datanya nggak valid ya. Jadi untuk simulasi aja. Saya akan ngecek dari foreign activity ya. Selama seminggu kemarin, tanggal 7 sampai 12. Nah, dari tanggal 7 sampai 12 Desember, nah ini saham apa yang paling banyak dikoleksi oleh asing? Kita bisa lihat adalah saham Bank BCA, SMMA. Ini kok keluar terus ya SMMA ini ya. Nanti coba saya cek sebentar lah. Terus Bank Mandiri, MDKA, Antam. Ini Antam ini ada yang nikelnya ya. Jadi ini salah satu mendongkrak. Kalau MDKA ini juga kita harus perhatikan. Kenapa? Karena kan goldnya turun terus. Kenapa kok asing masih kolek ini saham? BCA, SMMA, Oke, saya akan coba lihat yang SMMA ya. Bentar. SMMA. Waduh, ini tapi nggak ada lotnya ya. Saham ini sama sekali nggak ada bid offernya, jadi nggak bisa kita beli juga, percuma nih. Ngantrinya cuma satu lot begini. Saya mau lihat asing itu koleknya sampai seberapa sih? Ini ada value 500 miliar ya. DH Sinarmas. Oh, pindah barang ini ya. DH ke DH, YU ke YU, pindah barang aja nih si asingnya. Jadi nggak terlalu signifikan lah. Harganya 12.000 juga. Ini saya kembalikan lagi. Terus MDKA tadi ya, gold. Coba kita lihat sebentar secara chartnya. Ini MDKA mungkin saya lebih baik lihat di sini deh. Nah, dia masih cenderung naik dan nah ini berbahaya kalau jebol ini ya 1900-an. Nah, sekarang berapa sih? Oh, sekarang sudah hampir menembus ya. Ada di titik MA20-nya dia dan ada volume yang gede banget di tanggal 30 November untuk MDKA ini. Jujur untuk sektor emas saya agak kurang prefer lah untuk saat ini ya. Karena menurut saya masih banyak sektor-sektor lain yang bisa dipilih selain emas. Oke, sekarang saya akan lihat yang paling banyak dijual. Nah ini nomor satu ini. Oh,
Oh ini bukan SMMA ya, tapi SCMA. Nah ini yang menyebabkan kenapa kok asing keluarnya 1 triliun lebih. Ternyata di satu saham ini aja asing keluarnya sudah 1,4 triliun. Yang kedua ICBP, HMSP. Nah ini rokok kan kemarin ada kenaikan cukai rokok ya, langsung ARB 2 kali ya, Sampurna ini. Telkom, yang lainnya masih normal-normal lah. Yang ini aja yang SCMA ada pergerakan dari asing. Coba kita perhatikan sebentar ya. SCMA di regulernya nggak terlalu berubah, masih minus 0,8. No. Kaset to ZP ini ada perpindahan ini ya, 8,4 juta lot, 1,4 triliun. Perpindahan asing. Coba saya lihat sih SCMA ini kan SCTV kalau nggak salah, ini punya SCTV broadband. Dia IPO 1100 waran, nggak pernah di stock split. Oh ini pernah ternyata sudahnya. Jadi ini sahamnya sudah nggak virgin ya. Artinya harga yang tertera ini sudah stock split, harus dikali 5 lagi. Karena ini sudah 1:5 stock splitnya. Ini secara book value-nya dia 4,7 kali. Selama pandemi dia cukup oke lah, penurunannya nggak terlalu banyak, sedikit. P ratio-nya juga cukup oke. Nah sebelum pandemi di 2019 dia malah drop 11. 2018 dia di level 1800 2000-an. Bentar, kalau saya lihat secara chartnya. Nah ini ya, secara chartnya sekarang ini malah dia lebih tinggi ya, highest. Kalau saham-saham seperti ini sih lagi posisi di atas lah. Jadi saya nggak terlalu minat dengan saham-saham yang sudah posisinya di atas, dan kita belum tahu nih katalis apa yang bisa mendriver kenaikan harga SCMA ini. Oke, berikutnya saya akan melihat dari coal ya. Nah, coal ternyata naik terus, nggak berhenti-berhenti ya, sampai sudah, nah ini ya, kontrak Januari sudah menembus angka 80-an. Di bulan lalu masih angkanya 60-an, terus Desember ini 70-an, dan Januari ini sudah 80-an. Kalau sektor coal ini naik, berarti industrinya mulai bergerak lagi ya. Jadi ini sentimen positif untuk emiten-emiten berbasis coal. Apa aja? Ada Adaro, ada PTBA, terus ada MBAP yang saya bilang secara valuasi cukup murah ya, walaupun dia secara kapitalisasi lebih kecil daripada Adro dan PTBA. Kemudian untuk harga emas masih habis drop tajam, dia sempat rebound sedikit ya, tapi nggak terlalu banyak. Nah ini dia habis drop ke 1780, dia rebound dan sekarang lagi di posisi sideways. Jadi emas tidak terlalu, pergerakannya nggak terlalu kenceng lah. Sekarang sekitar 830 ribuan, 830-an, 840 di emas yang lokal ya, bukan yang Antam. Yang Antam biasanya selisih 40 ribu mungkin ya, 40-50 lah. Oke, saya menyiapkan ini materinya. Nah ini ya, coal dan nikel. Sektor coal dan nikel ini Adaro dan PTBA. Dimana Adaro ini kalau kita lihat secara chart nih, naik terus seiring dengan harga coal, harga batu bara ya. Jadi sekarang ini kalau teman-teman lagi pegang saham-saham yang berbasis batu bara, jangan keburu-buru untuk lepas ya. Tetap dipantau aja pergerakan batu bara. Memang saya tahu portfolionya teman-teman pasti plusnya 30%-an lah kurang lebih. Nah, jadi cuman kalau selama batu bara ini terus naik, nggak usah keburu-buru dilepas, karena ada berita positif yaitu dari gasifikasi batu bara. Ya, kan batu bara ini energi yang polutannya tinggi. Jadi tingkat polusinya tinggi, akan diusahakan supaya bagaimana cara polusinya rendah, dia akan dirubah. Jadi batu bara ini menjadi gas. Nah, itu akan mengurangi tingkat polutannya. Sekarang lagi berlomba-lomba untuk perusahaan emiten mana yang akan berhasil melakukan proses gasifikasi tersebut. Semuanya lagi pada research nih. Dan Adaro ini salah satu yang research pertama. Salah satu ya. Jadi cukup menarik ke depannya untuk sektor Adaro. Kalau teman-teman ngikuti channel saya teman-teman pasti tahu lah, saya paling suka dengan saham ini untuk sektor batubara ya.
Namun yang kedua ada PTBA ya. PTBA hampir sama kayak Adaro chartnya ya, dia terus bullish seiring kenaikan batu bara. Dan kelebihan dari PTBA dibandingkan Adaro adalah dia itu BUMN. Otomatis kalau BUMN tahun ini kan tahunnya BUMN ya, banyak sekali saham-saham BUMN yang terbang semua ya, harganya. Dan dia ada mau gabung dengan Mind ID, di mana dia akan kalau nggak salah dengan Antam juga untuk menggarap sektor nikel, produksi baterai lithium. Jadi itu adalah katalis positif untuk PTBA. Nah, jadi bisa teman-teman pertimbangkan lah antara dua saham ini. Kalau yang lebih bagus yang mana? Kalau menurut saya unda-undi lah ya, kurang lebih sama. Teman-teman bisa lihat dari chartnya tadi juga kenaikannya itu hampir sama. Batu bara naik, mereka ikut naik juga. Boleh nggak take profit sekarang? Kalau saya sih ya nggak masalah, karena ini kan kenaikannya sudah kenceng banget kan, dalam sebulan terakhir ini sekitar 30%. Kalau mau diamankan setengah juga nggak masalah. Kalau teman-teman masih bisa memantau market dan masih percaya dengan batu bara naik, ya bisa di hold masihan. Oke, berikut. Oh, terus nikel. Nikel ada sama apa aja? Untuk nikel ada ini ya, ANTM dan Inco. Ada dua saham ini. Nah, terus terang kalau untuk nikel ini kemungkinan ini akan menjadi salah satu salah satu bahan baku yang akan diminati di dunia. Kenapa? Karena nikel ini adalah salah satu bahan baku dari stainless steel. Itu yang pertama. Jadi berapa banyak sih produk-produk stainless steel? Banyak banget ya di dunia ini. Dan kalau kita lihat cadangan nikel di dunia ini sudah mulai menipis gitu loh. Dan Indonesia itu mempunyai tambang nikel salah satu yang paling besar, bukan paling besar, cukup besar lah di dunia. Jadi kita produsen biasanya kan nikel mentah diekspor ke luar negeri, sama orang asing itu diolah terus dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang tinggi, sudah berupa produk. Nah, Indonesia ini sekarang mau untuk mengolah sendiri dulu. Jadi minimal tuh menjadi bahan setengah jadi baru diekspor, supaya ada added value-nya lah. Jadi nggak nikel mentah-mentah diekspor kan rugi. Kan nikel mentah kan murah, diekspor jadi produk itu naik, harganya bisa naik berpuluh-puluh kali lipat kan. Jadi diolah dulu setengah jadi, diekspor di sana dijadikan produk jadi, baru dipasarkan di sini lagi. Dan ada pendukung lagi dari nikel, yaitu baterai lithium ya, dimana kalau memang ke depan semua mobil akan Tesla kan sudah mau masuk nih di Indonesia. Kalau mobil-mobil sudah pakai mobil listrik, otomatis permintaan akan baterai lithium itu juga tinggi banget. Dan baterai lithium salah satu bahan dasarnya juga nikel. Nah, jadi teman-teman perhatikan untuk sektor ini ya. Ada Antam dan juga ada Inco, dua perusahaan dengan fundamental yang besar. Nah, bedanya Antam sama Inco apa? Antam punya negara. Jadi kayak tadi saya bilang seperti Adro dan PTBA ya. PTBA punya BUMN, Antam ini juga ada kepemilikan ini punya Indonesia Asahan Aluminium, Inalum. Terus kalau untuk Inco ini milik swasta ya. Mana ini? Nah, ini ada cuman Indonesia sebentar, ini ada porsi Indonesia Asahan juga di sini 20% ya. Ini Jepang punya. Nah, jangan kebalik dengan NIKL ya teman-teman. Banyak orang-orang yang keliru dengan NIKL. Nikel itu dianggap NIKL. NIKL ini base-nya itu plat timah. Jadi bukan base-nya itu nikel semua, enggak. Jadi dia base-nya itu malah plat timah. Lah terus ada nggak yang benar-benar nikel? Itu ada. Yang justru kebalik ya. Yang timah ini malah setahu saya itu nikel. Ini malah dia ada nikelnya juga di sini di TINS saham ini. Makanya saham ini pun terbang juga kan seiring perkembangan dari harga nikel. Cuman kalau untuk nikel sendiri saya akan memilih dua sektor ini ya, antara Antam dan juga Inco. Tapi sejujurnya nikel ini kan kita masih produksi baterai lithium itu kan masih belum tahu nih kejelasannya ya. Jadi kalau teman-teman membeli saham ini otomatis jangan berpikir untuk jangka pendek, tapi berpikir untuk jangka panjang. Seperti itu. Oke, next saya akan membahas untuk yang pertama BRIS ya. Nah, saya bahas dua-dua langsung ya, BRIS dan saham-saham farmasi. Di video saya sebelumnya kan sempat saya singgung mengenai saham-saham farmasi. Mengapa kok saya tidak
walaupun saham farmasi potensi naik kenceng habis sesudah keluar vaksin, kenapa kok saya masih menghindari lah. Nah, dan saya sempat bilang juga lebih prefer kayak saham BRIS. Kenapa? Karena jelas ada proses merger yang sudah disetujui ya, dimana itu akan dieksekusi di Februari nanti. Nah, berapa target price dari BRIS itu sebenarnya di angka kurang lebih sekitar 2000-an lah. Nah, cuman sekarang kan di hari Jumat kemarin dari 1490 naik ke 1840 tertingginya ya. Terus di closing di 1785. Sebenarnya ini sudah dekat dengan target price-nya. Tapi apakah mentoknya di 2000 BRIS? Ya belum tentu juga. Cuman kalau saya cermati, BRIS ini akan mendekati ke arah 2000 sampai ke Februari nanti. Nah, kalau sekarang sudah mendekati 2000, kalau saya pribadi ya bisa di profit taking ya, di harga kurang lebih segituan. Volumenya 1,6 triliun. Nah, sedangkan untuk farmasi gimana? Farmasi ternyata ARB 2 kali ya. Dia sempat ada kenaikan yang signifikan. Nah, ini ya, naik gila-gilaan dari 1000 jadi 4000 ya. Dari 4000. Nah, mengapa kok saya ini tidak terlalu memegang saham ini, tidak terlalu mau untuk membeli saham ini? Ini saya coba analisa sebentar aja ya. KF. Saya ambil contoh KF lah ya. Kurang lebih chartnya sama soalnya. Ini saya lihat kan. Nah, kurang lebih patternnya sama kan, KF sama INAF ini. Harganya pun mirip. KF itu di bulan Maret itu ada di angka 540 kan. Terus dia oke lah, rebound. Habis Maret rebound normal. Normalnya kan berarti di angka 1000-an kan lah ya. Kurang lebih lah. Nah, ternyata dia ini sudah naik sampai 5000. Berarti dari bottom 540 ke 5400, sebenarnya KF ini sudah mengalami kenaikan 10 kali lipat. Nah, memang ketika berita vaksin keluar, otomatis emiten-emiten farmasi ini akan diuntungkan ya, akan terbang lah. Cuman kita ini kan nggak tahu nih, langitnya itu seberapa. Yang tahu kan cuma si bandarnya, yang mengerek harga sahamnya kan. Jadi kalau kita berspekulasi beli di saham-saham dengan harga di atas, kalau kejedot, wah itu kayak kita itu ketatap, bukan ketatap tembok aja, tapi ketatap tiang listrik itu. Kejedot sekaligus kesetrum gitu ya. Jadi ya mungkin anu lah, lebih baik kalau beli seperti ini tuh scalping, jadi cepet. Jadi buy langsung sell, itu lebih oke lah daripada kita bener-bener buy hold. Contohnya kayak ini ya, kenaikan di beberapa hari terakhir, di minggu lalu kan ada berita vaksin yang cukup banyak ya, yang sudah didatangkan berapa juta itu dosis vaksin ke Indonesia. Terus sempat langsung wah naik kenceng AR ya, kalau nggak salah ini sampai AR. Nah, bayangkan kalau teman-teman beli di angka 5000 lebih ini, terus sekarang kejedot di 4000 ini, ya, itu kan sakitnya luar biasa. Nah, itulah mengapa kok saya tidak terlalu di video saya minggu lalu saya tidak mau mengambil saham farmasi, tapi justru menganjurkan saham BRIS seperti itu. Lebih jelas lah, katalis pendukung untuk menaikkan harganya lebih jelas. Terus, nah ini ada saya bahas lagi tuh rokok ya. Ini sudah. Terus rokok ada GGRM dan HMSP. Nah, untuk di hari Jumat kemarin, Kemis ya. Kemis itu kan ada pengumuman dari Sri Mulyani bahwa cukai rokok akhirnya dinaikkan. Dimana yang SKT yang kretek tangan ya, itu 0%, tapi yang mesin itu sampai ada 18%, ada berapa persen tergantung jenisnya ya. Yang pasti average-nya itu sekitar 12%-an untuk kenaikan cukai rokok di 2021. Ini menyebabkan harga saham GGRM ini kebanting ya. Harga gudang garam ini hari tanggal 8, hari Selasa ya. Hari Selasa naik, hari Kamis ini pengumumannya kan. Dia sempat naik, tapi begitu diumumkan langsung ARB. Orang panik sell berjualan. Hari Jumatnya langsung turun lagi hampir ARB. Yang parah itu yang Sampurna ya. Yang Sampurna malah ARB ya. Jadi ini hari Kamis dia sempat naik sama kayak gudang garam ARB. Hari Jumatnya dia ARB lagi. Ini. Nah, bagaimana pandangan saya tentang rokok? Jujur ya, kenaikan cukai rokok 12% itu bukan hal yang signifikan bagi rokok. Kalau kita lihat di story sebelumnya ya, rokok itu setiap tahun hampir pasti naik. Di tahun kemarin 2020 itu aja nggak naik. Biasanya setiap tahun juga memang naik sih. Dan memang
Apakah dengan cukai rokok naik terus orang nggak ngerokok? Enggak. Tapi ada porsi yang kerebut untuk segmen menengah ke bawah, di mana orang-orang akan beralih ke rokok yang lebih murah lagi. Nah, makanya kenapa kok gudang garam HMSP ini turun, tapi kayak ini Wismilak dia turunnya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena dia segmennya itu justru mengambil yang buang limpahannya dari gudang garam dan HMSP. Seperti itu. Dan dia juga ada produk-produk SKT-nya itu cukup cukup banyak ya. Kalau yang setahu saya yang paling banyak pakai mesin itu gudang garam. Nah, tapi anehnya yang jatuhnya lebih dalam itu malah si HMSP. Seperti itu. Mengapa? Karena mungkin juga orang investor pun melihat secara fundamentalnya. Which is gudang garam ini secara book value itu kan 1,4 kali. PE ratio-nya 13 kali. Namun untuk HMSP itu secara book value-nya itu sudah 6 kali ya. Secara PE ratio 26 kali. Jadi untuk secara valuasi fundamental, gudang garam itu masih lebih murah daripada HMSP. Jauh. Seperti itu. Tapi kita juga perhatikan juga di sektor ini ya, di mana HMSP ini 92% itu dipegang oleh Philip Morris dan publik cuma dikasih 7% aja. Kecil banget. Nah, saham-saham seperti ini kan otomatis lebih gampang lah kalau mau dikerek naik. Kalau gudang garam ini 69 plus 6 kan berarti 75%. Berarti publiknya sekitar kurang lebih ada 25% lah. Yang atas nama publik ya, yang bukan atas nama sendiri. Tapi dalam 25% itu tentu ada perusahaan juga pasti ada lah yang masuk. Dana pensiun, reksadana pasti ada yang masuk di sananya. Nah, terus kalau saya melihat sebenarnya ini ada yang tanya ke saya. Waktu kemarin panik itu ada yang tanya, "Wih, ini gudang garam bisa ke 20.000 ini." Dia bilang seperti itu. Kalau saya pribadi bilang ya, itu hampir sama kayak ya, saya nggak tahu sih ke depan harganya gimana. Cuman kalau menurut analisa saya, kalau berharap gudang garam ke 20.000 itu kayak mimpi di siang bolong. Jadi udah kemungkinannya sangat kecil sekali lah. Gudang garam ke 30.000 aja saya bilang asing itu sudah berbondong-bondong masuk ya. Jadi jangan terlalu panik dengan kenaikan cukai rokok yang 12% ini. Gudang garam itu dan HM Sampurna itu kan perusahaan yang sudah besar, sudah kuat lah. Nggak mungkin dia membiarkan perusahaannya itu kolaps hanya karena hal yang simpel seperti ini. Dia sudah kumpulin modal berapa. Nih kalau saya tunjukin ya asetnya ya. Dia punya ekuitas tuh 56 triliun loh. Nah, kalau WIM 1,1 triliun. Nah, itu gambaran singkatnya. Orang kalau punya modal usaha yang gede, dia bisa berbagai jalan. Satu, dia bisa divestasi sektor ke sektor yang lainnya. Jadi, rokok sekarang lagi ada ini cukai begini begini begini, dia bisa aja kan mau uangnya banyak, dia bikin produk bukan produk, maksudnya sektor bisnis yang lain untuk menunjang. Nah, itu salah satu contohnya. Salah satu yang kedua ya seperti kita ketahui lah di bisnis itu kan uang itu juga salah satu faktor yang kuat ya. Nggak mungkin si gudang garam ini membiarkan omsetnya itu drop. Nah, ini kalau kita lihat ya selama Covid dia memang ada penurunan. Tapi apakah orang jadi tidak merokok? Ya enggak, ya tetap orang merokok dan gudang garam dia ini sudah punya modal yang gede. Jadi dia mau ngapa-ngapain di bisnis itu lebih gampang daripada perusahaan yang belum punya modal. Seperti itu. Jadi kalau saya view-nya ini kalau turun lagi, kalau kita simpan untuk sampai tahun depan ya ini harganya sangat murah lah untuk GGRM dan HMSP ini. Jadi saya malah bilang ini nggak usah panik, malah kita siapkan untuk beli bertahap lah. Seperti itu. Sebenarnya HMSP di harga ARB ini juga sangat menarik lah. Apalagi kalau nanti gudang garam ini bisa tembus di bawah 40 ya. Wah, itu oke lah, bisa kita masuk dengan horizon kita hold itu sampai tahun depan. Q4 di bulan Desember itu para distributor rokok itu pasti berebut untuk stok rokoknya. Kenapa? Karena 2021 itu harganya itu akan naik. Per Januari 2021 kan biasa harga rokok naik. Nah, para distributor kan tahu, setiap tahun cukai rokok naik, maka harga rokok naik. Di Desember itu pasti dibom sama dia. Pasti dibeli besar-besaran. Nah, itu permainan di rokok lah. Itu untuk teman-teman supaya tahu. Jadi nggak mungkin kalau karena cukai rokok dua perusahaan raksasa ini akan dropnya sampai gila-gila, itu nggak mungkin. Itu menurut saya pribadi ya. Oh ya, ada disclaimer dulu.
Jadi semua video ini tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Ini pure saya sharing analisa saya. Oke, jadi semua resiko ada di tangan investor masing-masing. Oke, rokok sudah. Kemudian, nah berita tentang iPhone. Ini juga ada salah satu yang menarik. Nah ini, keluar berita iPhone 12 akan hadir lewat Era Jaya Group. Era Jaya Group itu adalah kode sahamnya ERAA ya. Dimana beritanya juga ditambah lagi digoreng dengan stoknya itu sudah habis, dibuka beberapa jam. Nah, saya nggak gini, terus terang saya bukan penggemar gadget, jadi saya nggak tahu kenyataannya apakah stoknya sudah habis atau belum. Yang pasti memang pengguna, nah ini ya, coba saya baca dulu hari pertama kapasitas dibuka sejak dan terpantau. Nah ini ya, pemesanannya sendiri dibuka sejak dini hari tadi dan pagi ini terpantau di situs iBox bahwa semua pilihan iPhone 12 series tertera informasi stok habis. Artinya kemungkinan stok untuk PO ini sudah habis. Nah, animonya kan gila sekali nih berarti untuk produk iPhone. Ini tentu adalah sentimen positif bagi saham ERAA. Kalau saya lihat juga secara fundamental dia ini luar biasa ya. Di tengah kondisi Covid, labanya ini lebih baik dari tahun lalu. Walaupun memang tahun lalu kan dia drop parah kan dibanding sebelumnya 2 tahun lalu ini. Nah, cuman kalau dia bisa rebound kembali ke angka 2 tahun yang lalu profitnya, maka ada potensi sahamnya pun juga bisa kembali ke tahun 2018, which is dimana coba saya cek ya. 2018 ini sempat menyentuh kok KF ini ERAA. Nah, sempat menyentuh angka 3.000-an ya. Kurang lebih di 3.000. Nah, sekarang harganya di 1.900 2.000 lah. Berarti ada sekitar kenaikan berapa persen? 10%-nya kan 200. Berarti 50% ya. Kenaikan, ada potensi swing kenaikan 50% untuk saham ERAA ini. Kalau pulih ya. Kalau secara fundamental perusahaannya pulih dengan dia bisa mencetak laba seperti 2018 kemarin. Jadi ini cukup menarik dan kita wajib pantau lah sektor ini. Nah, terus ada satu lagi itu adalah untuk friend ya. Nah, ini friend ada banyak yang sempat digembor-gemborkan berbahaya sekali kalau megang saham friend bla 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 segala macam, utangnya menggunung segala macam lah. Cuman smart friend merger. Nah, dia ini ada rumor tentang merger ya, friend. Nah, ini kan ada diberitakan ada krisis Hong Kong dan Taiwan bla 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 bla. Ini siapa? Li Ka-shing. Kalau teman-teman tahu Li Ka-shing kan salah satu orang terkaya di Asia. Nah, itu mau merger dengan Smart Friend. Nah, Smart Friend ini kan punya Sinarmas Group. Jangan keliru ya. Banyak orang bilang tuh Friend tuh punya Bakri Group loh. Sekarang sudah Sinarmas ya. Jangan sampai keliru. Nah, ini bla 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 bla. Li Ka-shing merupakan pemilik Hutchinson, orang terkait di Hong Kong dan Asia. Ketika menjadi pemimpin, Smart Friend punyanya Sinarmas Group. Nah, saya lihat memang ada secara volume, Friend ini ada suatu kenaikan yang luar biasa. Jadi nih bid overnya kita lihat itu gede-gede, tebel-tebel ya, 8.900.000, 14 juta. Bahkan kemarin sempat 20 juta di bid itu sempat. Nah, biasanya saham-saham yang bid overnya tebel-tebel itu sedang dimonitor oleh si bandar. Karena bid over ini kan juga ada kemungkinan pasangan dari si bandar sendiri. Nah, jadi saya melihat ada potensi untuk saham Friend ini, cuman ini kan termasuk saham yang super high risk ya. Dimana saham ini ada potensi untuk tidur di 50. Ya, kita pandai-pandai lah atur untuk money management. Kalau menurut saya sendiri sih saham Friend di angka 74 ini cukup menarik untuk dibeli. Nah, ini ya. Dia sempat tidur 50, sempat bangkit ke 100 lebih. Sekarang ada di angka 70-an. Ada lonjakan transaksi yang luar biasa di tanggal berapa ini? Ini ya 7 Desember kemarin ya. Oke, terus terakhir kalau BHIT, nah BHIT ini masih menunggu, saya masih punya ya barang di BHIT ini masih belum saya lepas. Rencananya kalau memang dia tidak naik sampai akhir Desember saya lepas saham BHIT ini. Sampai akhir Desember kalau nggak naik tetap pasti saya lepas ini.
Cuman saya masih tetap menunggu apakah ada potensi, karena kan ada beritanya Bihit mau di buyback sama Haritano kan. Nah, dan dia juga mau mengeluarkan apa ya, kayak hutang gitu loh. Bentar, coba saya lihat. Nah, penambahan modal non hamed tanpa hak memesan, non hamed, private placement lah di Bihit ini. Oke, terakhir mungkin dari Pepro dan dan NIKL. Nah, untuk NIKL kan saya sudah janji di grup saham saya yang di Telegram Stockholik, saya akan buatkan analisa mengapa kok waktu itu saya berani membeli NIKL dalam jumlah yang cukup besar ya. Mungkin di video berikutnya saya akan share seperti itu. NIKL sempat drop tajam, wajar sih karena kenaikannya udah 100% kan kemarin. Hampir 100% lah dari level lah ini berapa nih, 700, 800, 900-an sampai hampir 2000-an. Jadi ini koreksi yang wajar. Untuk PPRO sendiri, nah ini adalah saya melihat bid offernya juga ini cukup menarik sebenarnya. Kenapa? Karena ini sudah tebel-tebel. Ini saham bangkit dari 50 sampai sekarang di angka 100-an ya. Punya BUMN dan Erick Thohir kan fokus sebagai Menteri BUMN, dia akan membenahi semua perusahaan BUMN. Jadi saya melihat ini potensinya cukup menarik dengan target di angka 150. Tapi ya sekali lagi ini adalah saham-saham yang high risk, jadi teman-teman harus atur money management kalau mau masuk di saham ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Untuk teman-teman yang belum masuk di grup Telegram saya, bisa masuk di channel Stockholik spasi ID ya. Nah, di sana kita bisa saling diskusi tentang saham-saham, dan tenang karena channel itu saya bikin tidak berbayar, free ya. Nggak ada istilah pom-pom saham kayak gitu, nggak ada. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga minggu depan kita bisa cuan semua. See you guys.